Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari SGD 7, izin untuk menampilkan video student project kami yang berjudul Pupil Distance. Dan ini adalah merupakan anggota dari SGD kami. Selamat menyaksikan. Tujuan pemeriksaan pupil distance. Yang pertama, penglihatan yang jelas dan tajam. Ketika pusat optik lensa dan pupil mata sejajar, cahaya akan fokus dengan benar pada retina, menghasilkan penglihatan yang paling jelas dan tajam. Kedua, kenyamanan visual. Penyelarasan yang tepat mengurangi ketegangan pada otot mata yang disebabkan oleh upaya untuk melihat melalui bagian lensa yang tidak optimal. Hal ini menghasilkan pengalaman visual yang lebih nyaman dan juga mengurangi resiko mata lelah, sakit kepala, dan juga pusing. Ketiga, efektivitas koreksi penglihatan. Lensa kacamata dirancang untuk mengoreksi kelainan refraksi seperti rabun jauh, rabun dekat, dan juga astigmatisme secara optimal ketika mata melihat melalui pusat optiknya. Pemeriksaan pupil distance yang akurat memastikan bahwa koreksi yang diberikan oleh lensa bekerja sebagaimana mestinya. Yang keempat, yaitu penggunaan lensa multifokal yang tepat. Itu adalah untuk lensa progresif, bifokal, dan juga trifokal. Pupil distance yang akurat serta juga sangat krusial untuk memastikan bahwa segmen pandangan yang berbeda berada pada posisi yang tepat di depan mata saat dibutuhkan. Ini juga memungkinkan transisi yang mulus antara berbagai jarak fokus. Tujuan yang kelima, minimalkan distorsi optik. Jika pupil distance tidak akurat, pemakai kacamata mungkin melihat melalui bagian lensa yang lebih perifer, yang dapat menyebabkan distorsi visual seperti garis lurus yang terlihat melengkung atau objek yang tampak tidak pada posisi yang sebenarnya. Keenam, pembuatan kacamata yang sesuai. Informasi pupil distance yang akurat memungkinkan ahli kacamata untuk memesan dan memasang lensa dengan posisi yang benar pada bingkai kacamata, yang akhirnya menghasilkan kacamata yang pas dan berfungsi secara optimal. Dengan kata lain, tujuan pemeriksaan pupil distance adalah untuk mengoptimalkan kinerja lensa kacamata dan memberikan pengalaman visual yang paling nyaman, jelas, dan efektif bagi pemakainya. Ini adalah langkah penting dalam proses pembuatan kacamata yang dipesan sesuai resep. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Nia yang berjaga di Polimata hari ini. Boleh saya tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Bella, untuk usianya boleh tahu Bu? Asal dari mana Ibu? Baik Ibu Bella, ada keperluan apa datang ke sini? Baik, kalau begitu, untuk memastikan kesehatan mata Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan jarak pupil atau pupil distance untuk menentukan jarak titik fokus mata kanan dan kiri Ibu. Mungkin pemeriksaannya nanti akan sedikit tidak nyaman, karena nanti saya akan memberikan penyinaran menggunakan senter pada kedua mata Ibu. Apakah Ibu bersedia? Karena pasien sudah bersedia, sekarang saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, tangan sudah bersih, sekarang saya akan persiapkan alat yang dibutuhkan. Untuk alat yang dibutuhkan adalah: pertama, pen light. Kedua, pedometer atau penggaris berukuran 15-20 cm. Ketiga, trial frame yang dapat diatur. Dan terakhir, peralatan yang digunakan untuk menulis hasil. Setelah mempersiapkan alat-alat, sekarang saya akan memberitahu prosedur dan tujuan dari pemeriksaan. Baik Ibu, untuk prosedur pemeriksaan hari ini, pertama saya akan berikan penyinaran pada mata Ibu. Mungkin nanti akan sedikit perih, tapi mohon ditahan saja Ibu, jangan ditutup matanya. Kemudian, saya akan meletakkan penggaris di mata Ibu untuk mengukur jarak antara pupil kanan dan pupil kiri atau bagian hitam di tengah mata Ibu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah agar saya bisa menentukan jarak titik fokus mata kanan dan mata kiri Ibu. Baik, sekarang saya memastikan bahwa pasien sudah duduk menghadap ke depan sejajar dengan saya dan melihat titik fiksasi yang saya berikan. Bisa difokuskan penglihatannya ke dahi saya, bisa didiamkan arah penglihatannya di dahi saya, jangan melihat ke samping, Bu. Saya memastikan bahwa jarak antara titik fiksasi pasien dengan pasien berkisar antara 33 cm. Baik Ibu, sekarang saya izin untuk mengarahkan sinar penlight ini ke arah mata Ibu. Mohon untuk tetap membuka mata ya Bu.
Saya akan melihat refleks atau pantulan penlight pada kornea pasien untuk mengetahui titik tengah pupil. Jika sudah, saya akan letakkan penggaris di depan mata pasien. Setelah saya menemukan refleks cahaya pada pupil, sekarang saya akan letakkan penggaris di depan mata pasien. Kemudian, saya akan pastikan bahwa posisi 0 mm dari pidimeter sudah sejajar dengan bagian tengah pupil mata kanan pasien. Saya akan membaca angka yang ditunjukkan pidimeter pada tengah pupil kiri pasien, yaitu sekitar 62 mm. Sekarang, saya akan mencatat hasil pengukuran pupil distance ini, yang mana pemeriksaan ini mendapatkan PD dekat, yaitu 62 mm. Saya akan tulis PD dekat sama dengan 62 mm. Kemudian, saya akan menambahkan sebanyak 2 mm dari hasil pengukuran PD dekat untuk mendapatkan PD jauh, sehingga PD jauh sama dengan 64 mm. Baik, saya sudah menemukan PD jauh pasien yaitu 64 mm. Sekarang, saya akan menyesuaikan trial frame dengan mengaturnya menjadi jarak 64 mm sesuai dengan PD jauh pasien. Baik, sudah berjarak 64 mm. Saya akan memakaikan trial frame dengan pupil distance yang sesuai kepada pasien. Izin saya pakaikan, Ibu. Permisi, Ibu. Dapat dilihat bahwa trial frame sudah sesuai dengan kondisi mata pasien. Baik Ibu, untuk pemeriksaan jarak pupil sudah selesai saya lakukan. Mohon ditunggu arahan untuk pemeriksaan selanjutnya, nggih. Sekarang saya akan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, untuk pemeriksaan pupil distance atau jarak pupil pada pasien sudah selesai saya lakukan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan dari video kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dan terima kasih. Om Santi 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 Om.